Wanita ini bernama Yuna, seorang influencer yang tengah naik daun, di mana dia mengawali karir dengan berbagai konten vlog kesehariannya di channel YouTube-nya. Namun namanya mendadak melejit seketika tatkala dia lupa mematikan live streamingnya dan membongkar kebohongannya sendiri. Namun tanpa diduga, kepolosannya tersebutlah yang membuatnya dicintai oleh para pemirsanya. 죄송합니다. 다시는 김치전을... Sejak hari itulah namanya semakin dikenal yang bahkan sebuah agensi pun meliriknya dengan tajuk Yuna TV, namanya kian hari kian membesar. Akan tetapi Yuna seolah mengalami star syndrome di mana dunia gemerlap membutakan matanya. 700.000 jumlah subscriber yang dimilikinya membuat seolah Yuna terbang sampai lupa daratan. Hal tersebutlah yang kelak akan membawa Yuna pada sebuah malapetaka. Kisah pun berlanjut dan kini Yuna telah menjadi influencer ternama yang kerap kali diundang di berbagai acara. Sang supir bernama Choi yang merangkap sebagai manajer dan editor pun menemaninya, di mana kini mereka diundang pada sebuah acara perilisan produk dari salah satu kosmetik ternama. Setibanya di lokasi acara, Yuna terlihat menghindari seseorang yang nampaknya seorang detektif bernama Jung Suk ini telah berkali-kali menemui Yuna, bersikeras memintanya untuk menjadi model di sebuah video kampanye program pemerintahan. Namun karena video tersebut dilakukan sukarela alias tanpa bayaran, membuat Yuna berkali-kali itu pula menolaknya, dan Yuna khawatir bahwa video tersebut akan merusak image-nya yang telah dia bangun selama ini. Sekalipun Jung Suk berkata bahwa anaknya adalah salah satu penggemar beratnya. Lolos dari paksaan Jung Suk, Yuna pun menemui produser kreatif acara tersebut, dan disinilah dia mengetahui bahwa ada dua YouTuber lain yang diundang di acara tersebut. Di waktu yang sempit, si produser pun sempat dipusingkan dengan ketidakhadiran salah satu talentnya yang seharusnya dia akan melakukan siaran langsung di acara tersebut. Mendengar hal tersebut, Yuna pun bersedia untuk menggantikannya. Namun dengan satu syarat, Yuna ingin si produser menyingkirkan YouTuber lain di acara tersebut. Bahkan Yuna pun rela memangkas 50% nilai kontraknya sebagai ganti rugi atas pembatalan dua orang YouTuber tersebut. Tergiur tawarannya, si produser pun langsung menyetujuinya, maka saat itu juga Yuna menunjukkan aksinya. 잘 부탁해요. 역시 우리 팀... Akan tetapi di tengah siaran live-nya, Yuna mendapati komentar dari salah satu viewernya yang berkata bahwa bukan Yuna saja yang mempromosikan produk tersebut. Yang rupanya si produser mengingkari perjanjiannya karena tepat di depan mata Yuna, YouTuber saingan Yuna bernama Ria ada di tempat tersebut. Yang ternyata Ria melakukan hal yang sama dengan Yuna, yang bahkan dia rela memberikan 100% nilai kontraknya. Akan tetapi si produser pun berkata, meski bagaimanapun juga pada akhirnya semua YouTuber harus tampil karena direktur stasiun TV MBS bernama Jin So hendak menyeleksi para YouTuber tersebut untuk mengisi sebuah program acara di TV-nya. 누구세요? Mendengar hal tersebut, lagi-lagi Yuna pun melancarkan trik yang sama agar dialah yang dipilih oleh Jin So untuk mengisi acara TV-nya. Namun Jin So tak mudah dirayu begitu saja, yang meski demikian dia mengajak Yuna bertemu di sebuah taman untuk membicarakan hal tersebut secara langsung. 동이요. 토산공원 사건... Saat itu juga Yuna pun menuju taman yang dimaksud sambil menunggu Choi untuk mengantarnya. Di dalam mobil, tanpa sengaja dia menjatuhkan handphone Choi, yang tak lama kemudian Yuna tertidur. Ketika terbangun, Yuna mendapati dirinya berada di tempat yang gelap dan sempit. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa kini dirinya berada di bagasi mobilnya sendiri. Bunyi dering handphone pun memecah kepanikan Yuna, yang ketika Yuna mengangkat teleponnya, si pria dalam panggilan tersebut berkata bahwa dia telah kehilangan handphonenya. Dan entah bagaimana ceritanya, kini handphone tersebut ada di tangan Yuna. Sontak saja, Yuna langsung meminta tolong padanya dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Si pria tersebut pun berkata bahwa dia akan menolong Yuna mencari mobil Cadillac berwarna hitam tempat di mana Yuna berada. Yuna yang merasa belum sempat mengatakan jenis dan warna mobilnya, seketika itu pula dia menyadari bahwa yang berbicara dengannya adalah si penculiknya.
Tanpa basa-basi, si penculik pun langsung mengungkapkan apa keinginannya, menyuruh Yuna untuk mentransfer uang sebesar 650 juta won dan memberi waktu hanya 1 jam saja, lebih tepatnya sampai pukul 12 malam. Yang jika Yuna tak memenuhi keinginannya, si penculik akan membawa Yuna beserta mobilnya ke sebuah tempat rongsokan kendaraan, dan kemudian inilah yang akan terjadi. Yuna pun memohon untuk dilepaskan dan berkata bahwa semua barang mewah yang dimilikinya hanyalah endorsan semata, tak memiliki uang sebanyak yang si penculik inginkan. Namun nampaknya si penculik tahu betul siapa Yuna sebenarnya, karena saat itu juga dia menyuruh Yuna untuk melakukan siaran live streamingnya, mengemis pada pelanggannya agar memberi donasi berupa saweran sampai tercapai 650 juta won. Merasa tak ada pilihan, maka Yuna pun langsung saja melakukannya. Tentunya para pemirsa pun tak langsung percaya begitu saja, mengira bahwa semua hanyalah gimmick semata. Di keadaan tersebut, diam-diam Yuna mencari tutorial untuk membebaskan diri dari bagasi, sampai akhirnya dia bisa membuka bagasinya. Dan hal tersebut membuat sebagian penonton percaya pada apa yang dialaminya, namun karena si penculik ternyata sedang menonton siaran Yuna juga, buntutnya si penculik seolah kehilangan kewarasannya. Siaran tersebut pun kini diketahui oleh kepolisian, di mana detektif bernama Sung Ho mencoba menghubungi Yuna dan menanyakan lokasi keberadaannya. Namun si penculik telah memanipulasi lokasi GPS Yuna. Si detektif pun bertanya apakah mungkin ada yang dendam padanya. Seketika itu pula, Yuna menduga bahwa YouTuber saingannya lah dalang dari semuanya. Yuna pun langsung menghubungi Choi dan berkata bahwa siaran yang tengah dilakukannya bukanlah rekayasa dan menduga bahwa rialah dalang penculikannya. Maka dia pun meminta Choi untuk memeriksa sesuatu di laptopnya. Namun tepat saat itu, si penculik menghubungi Yuna dan meminta Yuna untuk kembali live dan menyuruh Yuna agar melakukan sesuatu di hadapan pemirsa yang menyaksikannya. Hal tersebut adalah untuk memakan sebuah jari tangan yang telah si penculik siapkan. Namun tentunya Yuna tak ingin memenuhi keinginan si penculik. 더 이상은 네 미친 짓에 못 놀아주겠어. Sementara Choi yang sedang mencari petunjuk di laptop Yuna, tepat saat itu dia mendapatkan sebuah pesan di laptop Yuna, di mana sang pengirim berasal dari stasiun TV MBS milik Jinsu. Yang tak lama kemudian Sung Ho menghubungi Yuna, namun alih-alih si detektif mengerahkan pasukannya untuk mencari Yuna, dia malah santai menonton channel milik Ria saingan Yuna. Dan juga Sung Ho berkata bahwa Yuna harus menghentikan aksi gimmick penculikan ini karena sebuah laporan palsu pada kepolisian adalah sebuah tindakan melanggar hukum. Dan bukan tanpa dasar Sung Ho berkata demikian, karena dia menerima laporan gimmick penculikan tersebut dari Choi. Maka saat itu juga Yuna mencoba untuk menghubungi Choi dan bertanya mengapa Choi melakukannya. Rupanya pesan dari MBS yang dilihat oleh Choi tadi berisi semacam prompter instruksi, persis seperti semua adegan yang terjadi saat drama live penculikan yang dialami oleh Yuna. Mulai dari terbukanya bagasi, sampai perintah untuk Yuna memakan sepotong jari tertera di perintah tersebut. Ditambah lagi, Choi menemukan kontrak Yuna senilai 350 juta won untuk drama penculikan tersebut. Mengira bahwa Yuna telah bermain di belakangnya, maka Choi pun sama sekali tak mau mendengar penjelasan Yuna. Kini tak ada satu orang pun yang percaya pada Yuna, membuat rasa putus asa pun meliputi dirinya. Namun tiba-tiba saja, sebuah panggilan telepon masuk dan yang menelpon tersebut adalah detektif Jungsu, orang yang selama ini Yuna hindari dan selalu diabaikannya, yang kini jadi satu-satunya orang yang percaya padanya. TV가 방송하기 전까지는 아무도 몰랐잖아요. 맞아요. Rupanya saat kejadian Yuna membuka bagasi tadi, saat itu Jungsuk menerima laporan dari mobil yang tepat berada di belakang Yuna. Dan Jungsuk meyakini bahwa kini dia tak jauh dari mobil di mana Yuna berada. Yuna pun bertanya mengapa Jungsuk percaya padanya, dan Jungsuk pun menjawab bahwa memang benar adanya jika anak Jungsuk adalah salah satu penggemar berat Yuna. Maka si ibu pun mencoba untuk meyakini apa yang begitu dicintai anaknya. Berbekal dengan plat nomor yang diberikan Yuna, Jungsuk menemukan Yuna dan langsung mengejarnya beserta pasukan polisi yang kini tengah mengawalnya.
Namun upaya tersebut tak mudah untuk dilakukan karena entah kapan si penculik melakukannya, dia telah menukar plat nomor mobil Yuna yang membuat Jung-suk salah menangkap orang. 잡겠다고 이렇게 죽자고 따라. Saat itu pula Yuna menyadari sesuatu setelah dia teringat oleh pesan dari MBS yang diperlihatkan oleh Choi. Dan Yuna menduga bahwa Jin-soo si pemilik TV MBS terlibat dengan semua penculikan ini. Maka secara live pula dia membongkar hal tersebut dan mencoba membuktikannya dengan menghubungi Jin-soo saat itu juga. Akan tetapi, ya, terdengar dering handphone tepat di sebelah Yuna. Dan saat Yuna hendak membuka tas besar yang ada di sampingnya, benar, Jin-soo sudah dalam kondisi tak bernyawa. Seketika itu pula rasa takut pun menjalar di tubuh Yuna, berujung pada rasa putus asa yang mulai diambang batasnya. Sampai-sampai Yuna melukai tangannya sendiri untuk meyakinkan orang-orang yang tak percaya padanya. Di momen itu pula lah Yuna meminta maaf pada mendiang ayahnya dan juga pada 700.000 subscriber yang telah mengikutinya. Karena selama ini Yuna hanya menganggap 700.000 sebagai angka semata, tak benar-benar tulus peduli pada mereka. Dia pun mengakui bahwa semua kontennya penuh kebohongan dan kepalsuan, yang setelah Yuna mengungkapkan penyesalannya, memperlihatkan dirinya yang apa adanya, 650 juta won benar-benar tercapai. Si penculik pun memberi selamat pada Yuna, yang kemudian Yuna pun menduga bahwa si penculik ini adalah penggemar yang selalu mengganggu Yuna saat Yuna masih memiliki 100.000 subscriber, di mana Yuna sempat memarahinya dan membagikan nomor si penggemarnya tersebut agar para pengikutnya membulinya. Namun si penculik mengabaikan hal tersebut dan berkata bahwa uang 650 juta yang telah dikumpulkannya takkan bisa menyelamatkan nyawanya, karena saat uang sudah terkumpul, ternyata sudah melewati waktu yang si penculik berikan. Namun si penculik memberi satu kesempatan terakhir pada Yuna, di mana si penculik meminta Yuna untuk menusuk jasad Jin-soo di hadapan seluruh orang yang menyaksikan. Yang ketika Yuna hendak menusuknya, ya, ternyata Jin-soo masih dalam keadaan hidup. Atas semua kejadian tadi membuat semua orang pun kini percaya padanya. Yang tepat saat itu, Choi berhasil melacak keberadaan Yuna. Sementara alih-alih menusuk Jin-soo, Yuna lebih memilih untuk menusuk tangki bensin mobilnya dari dalam bagasi. Karena kehabisan bensin, si penculik pun melompat dan membuang mobil tersebut begitu saja. Beruntung Yuna dan Jin-soo berhasil keluar sebelum mobil tenggelam, namun si pelaku masih terus mengejar Yuna. Akan tetapi, si penculik justru tak ingin menghabisinya karena merasa senang dengan mudahnya 650 juta won terkumpul sekejap saja. Yang kemudian dia mengajak Yuna bekerja sama untuk menambah uang yang telah dikumpulkan. Karena si penculik sendiri sebenarnya tak tahu apa-apa, bahkan sebelum kejadian ini dia pun tak tahu siapa Yuna sebenarnya. Faktanya, si penculik dibayar seseorang untuk melakukan semua ini, dan yang telah menyuruhnya adalah benar, dia adalah Jung-soo. Rupanya, motif Jung-soo melakukan semua ini adalah karena penggemar yang dulu nomor handphonenya Yuna telah sebar ternyata adalah milik anak dari Jin-soo. Merasa sakit hati telah diperlakukan seperti itu oleh idolanya, ditambah dengan ribuan pesan berisi hinaan ditujukan padanya. Tak tahan dengan pembulian tersebut, anak Jin-soo mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Yuna pun tak menyangka dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Tepat saat itu Choi dan detektif Sung Ho pun tiba di tempat yang sama, yang setelah Yuna mengakui kematian anak Jin-suk adalah kesalahannya, saat itu juga Jin-suk menembak dirinya sendiri. Yuna pun selamat dari penculikan tersebut dan meminta maaf atas perlakuannya pada Choi selama ini, dan mereka pun memutuskan untuk tak menghapus siaran penculikan yang telah Yuna alami sebagai pengingat agar dirinya tak pernah menyakiti siapapun di kemudian hari. Dan film pun selesai. Semoga terhibur. Om Yan pamit.